Ada sesuatu di dalam otakmu sekarang. Kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa merasakannya, kamu tidak tahu ia ada di sana, tapi ia tahu kamu ada. Dan selama ia tinggal di sana, ia perlahan mengubah siapa kamu. Cara kamu mengambil risiko, cara kamu bereaksi terhadap rasa takut, cara kamu tertarik pada seseorang, bahkan cara kamu memandang dirimu sendiri. Namanya Toxoplasma gondii, dan menurut estimasi Centers for Disease Control, sekitar 2 miliar manusia di bumi sudah terinfeksi sekarang. Sepertiga dari seluruh populasi manusia di planet ini, bukan di masa lalu, sekarang, hari ini, dan kemungkinan besar kamu salah satunya. Untuk memahami bagaimana Toxoplasma gondii bekerja, kita harus mulai dari inang sejatinya. Kucing. Toxoplasma hanya bisa berkembang biak secara seksual di dalam usus kucing. Kucing adalah satu-satunya inang definitif yang memungkinkan parasit ini menyelesaikan siklus hidupnya. Semua inang lain tikus, burung, manusia hanya inang perantara. Tempat parkir sementara dalam perjalanan menuju kucing. Dan di sini mulai bagian yang mengubah cara kita memandang parasit selamanya. Untuk sampai ke kucing, Toxoplasma harus membuat inang perantaranya dimakan oleh kucing. Jadi ia mengubah perilaku inangnya. Tikus yang terinfeksi Toxoplasma kehilangan rasa takut terhadap kucing. Lebih dari itu, penelitian dari Stanford University 2011 membuktikan bahwa tikus yang terinfeksi tidak hanya kehilangan rasa takut terhadap kucing, mereka menjadi tertarik secara seksual pada bau urin kucing. Parasit mengubah sirkuit rasa takut menjadi sirkuit ketertarikan untuk memastikan inangnya berjalan langsung ke mulut predator, dan kemudian ia ditemukan di otak manusia, dan disinilah segalanya menjadi lebih gelap. Jaroslav Fleger, peneliti biologi evolusioner dari Charles University Praha, menghabiskan lebih dari 2 dekade mempelajari efek Toxoplasma pada manusia. Hasilnya mengejutkan komunitas ilmiah. Pria yang terinfeksi Toxoplasma menunjukkan perubahan kepribadian yang dapat diukur. Mereka menjadi lebih introvert, lebih curiga terhadap orang lain, lebih tidak mau mengikuti aturan, lebih lambat dalam waktu reaksi. Wanita yang terinfeksi menunjukkan perubahan yang berlawanan, lebih ekstrovert, lebih percaya diri, lebih hangat secara sosial. Tapi ada satu perubahan yang konsisten di kedua jenis kelamin. Keduanya menunjukkan penurunan signifikan dalam rasa takut. Keduanya mengambil risiko lebih besar, persis seperti tikus yang kehilangan rasa takut terhadap kucing. Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian paling mengejutkan adalah ini. Toxoplasma tidak bekerja secara ajaib. Ia bekerja dengan cara yang sangat spesifik dan sangat terukur. Parasit ini meningkatkan produksi dopamin di otak inangnya. Kadar dopamin yang lebih tinggi berarti lebih sedikit rasa takut, lebih banyak pengambilan risiko. Penelitian dari University of Colorado 2016 menemukan bahwa pengusaha yang terinfeksi Toxoplasma 1,7 kali lebih mungkin memulai bisnis sendiri, dan mahasiswa bisnis yang terinfeksi 1,4 kali lebih mungkin memilih jurusan kewirausahaan. Parasit yang membuat kamu lebih mungkin menjadi entrepreneur, bukan metafora. Data aktual dari penelitian peer review. Sekarang pertanyaan yang paling tidak nyaman, bagaimana kamu bisa terinfeksi? Cara yang paling umum, kontak dengan kotoran kucing, berkebun di tanah yang terkontaminasi, tidak mencuci tangan setelah menyentuh kucing. Cara kedua, memakan daging yang kurang matang. Toxoplasma membentuk kista di jaringan otot hewan yang terinfeksi. Cara ketiga, transmisi dari ibu ke janin selama kehamilan yang bisa menyebabkan komplikasi serius. Dan begitu di dalam tubuhmu, Toxoplasma tidak bisa dieliminasi. Ia membentuk kista dorman di jaringan otak dan ototmu, dan ia bisa tetap di sana seumur hidup. Sistem imunmu menahannya, tapi tidak bisa menghilangkannya. Tapi sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Jika Toxoplasma bisa mengubah kepribadian manusia, apakah ada kemungkinan mikroorganisme lain juga mempengaruhi perilaku kita? Jawabannya hampir pasti ya. Mikrobiom triliunan bakteri yang hidup di dalam ususmu kini terbukti berkomunikasi langsung dengan otakmu. Penelitian dari Cork University 2011 membuktikan bahwa bakteri usus tertentu mempengaruhi tingkat kecemasan, depresi, dan memori secara langsung. Kamu bukan hanya satu organisme, kamu adalah ekosistem, dan sekitar 8% dari DNA manusia berasal dari virus yang menginfeksi nenek moyang kita jutaan tahun lalu. DNA virus yang sudah terintegrasi permanen ke dalam genom manusia. Batas antara kamu dan mikroorganisme yang hidup di dalam tubuhmu jauh lebih kabur dari yang kamu pikir.
Jadi siapa sebenarnya kamu? Keberanianmu apakah itu milikmu? Atau dopamin yang ditingkatkan oleh makhluk yang kamu tidak tahu ada? Kepribadianmu apakah itu hasil dari pengalaman dan pilihanmu? Atau sebagian darinya adalah hasil rekayasa organisme mikroskopis yang hidup di dalam otakmu? Sains tidak memberikan jawaban yang nyaman untuk pertanyaan ini. Yang diberikan sains adalah ini: kamu jauh lebih kompleks dari yang kamu bayangkan. Dan kompleksitas itu bukan kelemahan, itu kedalaman. Kamu adalah hasil dari jutaan tahun evolusi, ribuan tahun sejarah, dan triliunan interaksi biologis yang terjadi setiap detik di dalam tubuhmu. Dan di antara semua itu ada kamu, yang bertanya-tanya, yang masih bisa mempertanyakan siapa dirinya. Mungkin itu yang paling manusiawi dari semuanya. Kalau video ini bikin kamu mempertanyakan sesuatu tentang dirimu, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu mau lebih banyak orang mulai sadar tentang ini. Subscribe karena masih banyak fakta hitam tentang dirimu yang belum kamu tahu.